Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai asuhan keperawatan pada anak dengan sindroma nefrotik. Anak dengan sindroma nefrotik biasanya masuk ke rumah sakit dengan keluhan utama bengkak pada ekstremitas yang sering pada kaki. Pada anak laki-laki bisa juga bengkak atau udinnya terjadi pada skrotum, kemudian pada wajah, jadi wajahnya bengkak seperti moon face. Antara lain, kasusnya adalah seperti ini, anak Sony laki-laki usia 4 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan utama bengkak pada kakinya. Atau seringkali keluhan utamanya adalah udin. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa hasil anamnesa ibu klien mengatakan sejak seminggu terakhir nafsu makan klien berkurang, anak jadi cepat lelah, kemudian urin juga berwarna lebih pekat. Kemudian semakin hari semakin lama kaki dan perutnya semakin bengkak. Hasil pemeriksaan labnya HB-nya 11, kemudian albuminnya 2,5 gram per desiliter, kemudian ada protein urin positif. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, didapatkan data terdapat proteinuria sehingga dokter mendiagnosa sindroma nefrotik. Udim pada anak S terdapat pada ekstremitas bawah kanan dan kiri palpebra, perutnya asites, kemudian frekuensi BAK anak S berkurang sekitar dari 8 kali menjadi sekitar 5 kali sehari. Pada kasus ini atau pada siang hari ini kita diskusikan mengapa bisa terjadi berbagai tanda gejala yang muncul pada anak S ini pada kasus sindroma nefrotik. Jadi sindroma nefrotik itu apa? Jadi keadaan klinis di mana terjadi proteinuria masif. Yang kemudian proteinuria ini akan menyebabkan terjadinya hipoalbuminemia. Ya, seringkali kadar albumin di dalam darah kurang dari 2,5 gram per desiliter. Kemudian terjadi udim dan terjadi hiperkolesterolemia. Sindroma nefrotik ini adalah kelainan atau kondisi patologisnya adalah pada glomerulus atau terjadi peningkatan permeabilitas glomerulus. Peningkatan permeabilitas glomerulus ini itu menyebabkan urin itu akan menjadi keluar atau protein akan keluar bersama urin yang seharusnya dalam kondisi normal protein itu berukuran besar, tidak ikut tersaring karena di dalam tubuh masih membutuhkan protein. Nah, pada pasien sindroma nefrotik terjadi peningkatan permeabilitas pada glomerulus sehingga menyebabkan protein ini ikut keluar bersama dengan urin. Proteinuria. Protein banyak keluar dari dalam tubuh kita, maka menyebabkan kadar protein di dalam tubuh kita akan mengalami penurunan, yaitu seringnya adalah albumin ya, hipoalbuminemia yang nantinya akan menyebabkan udin. Penyebabnya apa? Ya, seringkali disebabkan oleh awalnya glomerulonefritis akut atau GNA pasca Streptococcus. Seringkali pada pasien-pasien itu sebelumnya itu ada terjadi infeksi, ya, infeksi pada tempat lain yang pada akhirnya ada glomerulonefritis akut dan semakin hari bisa menjadi sindroma nefrotik. Ada juga yang glomerulo secara idiopatik. Jadi sejak lahir memang sudah ada masalah kelainan pada glomerulonefritis, glomerulusnya, maka kemudian terjadi sindroma nefrotik. Atau ada penyebab lain dari penyakit sistemik yang lain yang bisa mengarah atau bisa menjadi sindroma nefrotik, antara lain diabetes mellitus. Kelainan ginjal yang pada khas pada diabetes mellitus adalah nefropati diabetik. Kemudian kelainan atau kondisi amiloidosis berhubungan dengan penyakit kronik seperti TBC, osteomielitik kronis, absces paru, reumatoid, kolitis ulcerasi, dan neoplasma. Ataupun pada pasien bisa terjadi pada pasien yang sistemik lupus eritematosus, ya, itu juga bisa ada tanda klinisnya sindroma nefrotik. Nah, kemudian penyebab yang lain ya ada gangguan sirkulasi mekanik, trombosis vena renalis, kemudian trombosis vena renalis ini adalah kenaikan tekanan vena renalis dapat menyebabkan peningkatan permeabilitas membran basalis sehingga terjadi kebocoran plasma. Jadi kalau ada sumbatan di vena renalis akan menyebabkan tekanan cairan di vena renalis itu
meningkat. Nah, tekanan yang meningkat itu menyebabkan permeabilitas glomerulusnya itu menjadi meningkat ataupun melebar sehingga kebocoran pada proteinnya. Kemudian ada penyebab lain yang mempengaruhi adalah obat, antara lain beberapa obat yang bisa menyebabkan atau efek sampingnya bisa terjadi sindroma nefrotik seperti trimetadion, penisilamin, fenindion, tolbatulamid, probenecid dan seterusnya gitu ya. Kemudian, manifestasi klinisnya apa saja? Kalau pada khas yang utama adalah proteinuria, sehingga ketika ada pasien datang dengan keluhan udim ataupun bengkak ini, maka sebaiknya salah satu yang kita cek adalah kadar protein di dalam urinnya, ada atau tidak, protein urinnya positif atau tidak. Kemudian karena protein banyak keluar, jadi peningkatan permeabilitas glomerulus itu cara gampangnya itu istilahnya adalah permeabilitasnya atau glomerulusnya ibarat saringan itu adalah molor. Molor sehingga rongganya lebih besar-besar sehingga protein yang berukuran besar bisa lolos ikut keluar bersama urin. Akibatnya adalah kadar protein di dalam tubuh itu berkurang, yaitu terjadi hipoalbuminemia. Kadar albumin di dalam darah itu berkurang. Nah, ketika kadar albumin di dalam darah itu menurun, jumlahnya kurang, ya, maka akan menyebabkan tekanan onkotik plasma itu menurun, sehingga cairan banyak berpindah dari cairan intravaskuler, cairan berpindah ke interstisial. Nah, biasanya yang mengendalikan perpindahan cairan ini adalah albumin. Tetapi ini karena kadar albuminnya menurun, maka yang mengendalikan tidak ada atau mengendalikannya sedikit sehingga cairan banyak berpindah ke interstisial jadilah udim. Nah, pada kondisi kekurangan albumin atau protein di dalam tubuh, tubuh akan melakukan kompensasi, yaitu dengan memproduksi protein lebih banyak. Tetapi protein yang diproduksi lebih banyak itu bentuknya adalah lipoprotein, sehingga akhirnya karena tubuh kekurangannya hanya protein, tetapi disuplainya dengan lipoprotein, maka lipidnya juga mengalami peningkatan, maka terjadi hiperlipidemia. Ya, ini adalah manifestasi klinis dari pasien dengan sindroma nefrotik. Nah, bagaimana penata laksanaannya? Atau sebelum itu, ketika terjadi udim, maka kita perlu pengkajian seperti di gambar ini adalah pengkajian derajat udim atau kita sebutnya piting udim. Piting udim ini diukur berdasarkan dari kedalaman dari udimnya ya, apakah 2 milimeter dengan derajat 1, 4 milimeter derajat 2, 6 milimeter derajat 3, dan 8 milimeter derajat 4. Selain udim di ekstremitas bisa terjadi di palpebra, di wajah, kita sebutnya moon face, dan kemudian bisa juga terjadi di skrotum pada anak laki-laki. Tujuan dari tata laksana atau intervensi perawatan yang kita lakukan pada pasien sindrom nefrotik adalah yang pertama mengurangi ekskresi protein dalam urin dan mempertahankan urin terbebas dari protein ya. Ini dengan cara pemberian obat kortikosteroid atau antiinflamasi. Kemudian mencegah infeksi akut. Jadi ketika protein di dalam tubuh menurun ya, maka bisa terjadi risiko infeksi pada pasien atau imunitasnya menurun sehingga kita harus mencegah terjadinya infeksi ya dengan cara kita menjaga kebersihan makanan, kebersihan badan dari si anak dan kebersihan dari pengasuh di rumah ataupun lingkungan rumah. Itu harus dijaga agar tidak kotor dan menyebabkan infeksi pada anak. Kemudian tujuan tata ketiga adalah mengontrol udim. Udim kita kontrol dengan pembatasan cairan. Cairan yang diberikan atau yang dikonsumsi anak adalah cairan pas saja sesuai dengan kebutuhan dasarnya saja. Itu udimnya dikontrol, kemudian dievaluasi juga piting udimnya berkurang atau bertambah, kemudian asitasnya bertambah atau tidak. Itu harus dikontrol setiap hari. Selain itu, mengontrol udim juga dengan cara mengurangi konsumsi garam, ya. Kemudian di nomor 4 adalah tujuannya adalah meningkatkan nutrisi. Diet yang dianjurkan adalah diet protein sedang ya dengan rendah garam. Harapannya protein di dalam tubuh itu bisa terpenuhi baik sehingga mencegah infeksi dan untuk menstimulasi pertumbuhan anak karena anak membutuhkan protein untuk dia bertumbuh.
Kemudian mengembalikan penyesuaian dari gangguan proses metabolis ini itu dengan hampir sama dengan yang nomor 1 dengan pemberian obat kortikosteroid. Tata laksanaannya apa saja? Untuk prinsip suportif, anak dipertahankan di dalam keadaan bed rest untuk mengurangi udim, kemudian kaki bisa ditinggikan, jadi aktivitasnya dibatasi. Kemudian infeksi akut, pemberian antibiotik yang sesuai, kemudian itu jika terjadi infeksi ya, kalau belum kita tata laksananya untuk mencegah infeksi saja pada anak. Memberikan diet yang sesuai ya, ini sesuaikan dengan umur, proteinnya sedang, protein cukup saja karena protein tinggi nanti memperberat kerja ginjal, protein kurang nanti khawatirnya dalam tubuh kurang protein. Kemudian konsumsi lemak juga dikurangi serta yang utama untuk mengurangi udim adalah rendah garam, tidak banyak garam tetapi ini makanan seperti yang kayak akan natrium, makanan jajan yang gurih-gurih itu dikurangi. Nah, komposisi zat gizi yang dianjurkan 10-14% adalah protein, 40-50% adalah lemak poli dan monounsaturated dan 40-50% adalah karbohidrat. Umumnya asupan air tidak perlu dibatasi, tetapi asupan airnya itu adalah standar saja sesuai kebutuhan normalnya, tidak perlu berlebihan karena akan meningkatkan udim. Tetapi kalau dibatasi sekali bisa jadi nanti kekurangan atau dehidrasi. Kemudian tata cara udim selain restriksi cairan, restriksi garam, kemudian kalau di rumah sakit diberikan obat antidiuretik. Obat diuretik. Nah, kemudian pemantauan udim, derajat udim dan pemantauan berat badannya untuk kita menilai efektivitas dari tata laksana dari sindrom nefrotik ini. Untuk terapi obat utama adalah kortikosteroid yaitu prednison dengan dosis penuh atau full dosis selama 4 minggu. Dilanjutkan dengan prednison dosis 2/3-nya ya 3 hari berturut-turut dalam seminggu atau selang 4 hari selama 4 minggu. Jadi kalau udim berkurang dan kondisinya lebih baik bisa diturunkan dosisnya. Pada keadaan tertentu selain steroid diberikan juga obat-obat imunosupresan yang lain. Nanti sesuai dengan kolaborasi dengan dokter. Kemudian efek samping terapi pemberian kortikosteroid dengan jangka waktu yang lama itu bisa terjadi retensi air dan garam, hipertensi, bisa perubahan tingkah laku. Nah, dari hiperlipidemia, kemudian dari kompensasi kekurangan cairan akibat udim, pada pasien sindrom nefrotik juga bisa terjadi hipertensi. Nah, sehingga hipertensi atau tensi tekanan darah juga perlu dimonitor oleh perawat. Bisa terjadi perubahan tingkah laku, meningkatnya resiko infeksi ya karena imunosupresan, bersifat imunosupresan karena kortikosteroid, kemudian bisa demineralisasi tulang, canginoid, gangguan pertumbuhan, katarak, nafsu makan yang meningkat dan lain sebagainya. Ini perlu kita jelaskan efek samping terapi kepada pasien. Imunosupresan non steroid bisa gangguan saluran cerna. Peran perawat apa? Penjelasan kepada pasien dan orang tua mengenai sindrom nefrotik, tanda gejalanya, dan kemudian efek samping dari pengobatan. Pemantauan efek samping obat ini di samping perjalanan penyakitnya juga kita perlu ukur tekanan darah, berat badan, tinggi badan, atau tanda-tanda efek samping yang lainnya itu perlu perawat monitor sehingga bisa kita kolaborasikan apabila terjadi efek samping yang berlebihan. Kemudian bagaimana dengan imunisasi pada pasien dengan sindroma nefrotik? Vaksinasi dilakukan sebelum mendapat terapi imunosupresan. Pada sindroma nefrotik, vaksinasi dapat mencetuskan relapse meskipun risikonya kecil dan jarang terjadi. Imunisasi dengan vaksin virus hidup seperti polio oral, campak, MMR, varicella tidak direkomendasikan untuk pasien yang sedang mendapatkan prednison ya atau lebih dari prednison yang 2 mg per kilogram berat badan per hari atau lebih dari 14 hari. Rekomendasi vaksinasi tambahannya adalah varicella, influenza, dan pneumokokal polivalen. Nah, diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien dengan sindroma nefrotik yang utama karena dia UDI, maka ada masalah keperawatan hipervolemia ya berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Kemudian karena kekurangan protein, pasiennya lemas bisa intoleransi aktivitas ataupun pasien juga bisa mengalami sesak nafas karena asites menekan diafragma ya itu bisa intoleransi aktivitas juga ataupun gangguan pola nafas tidak efektif. Kalau intoleransi aktivitas itu bisa disebabkan karena ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Kemudian bisa juga terjadi defisit nutrisi apabila anak tidak
mengalami penurunan nafsu makan, itu bisa juga defisit nutrisi, berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme, ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien. Namun yang paling sering adalah terjadinya adalah hipervolemia. Hipervolemia untuk intervensinya atau tujuan kriteria hasilnya itu adalah udinnya hilang atau hipervolemia itu dapat teratasi dengan kriteria hasil keseimbangan cairannya, input dan outputnya itu terjaga ya. Kemudian kita monitor udim, asites, tekanan darah dan berat badan. Tapi asupan cairannya juga harus tercukupi dengan kriteria hasil kekuatan nadinya ya bagus, output urinnya bagus, udinnya itu berkurang, intake cairannya tercukupi, tidak ada tanda-tanda dehidrasi. Nah, intervensi yang penting untuk pasien anak dengan sindrom nefrotik hipervolemia ini adalah memonitor balance cairan. Kita harus menghitung setiap shift adalah input dan output cairannya. Diupayakan tidak berlebihan, tidak kelebihan banyak dan tidak kekurangan banyak atau balance ya. Sehingga apa saja yang perlu kita monitor, tanda gejala hipervolemia, status hemodinamik, terus balance cairan, kecepatan infus, dan apa saja efek samping dari obat-obat yang diberikan. Secara terapeutik kita bisa menimbang berat badan secara rutin, ya, kemudian membatasi asupan garam, tinggikan kepala, kalau udinnya ada di kaki bisa tinggikan kaki ya pada saat tidur terlentang. Kemudian edukasinya adalah tadi bagaimana dietnya harus yang dilakukan, kemudian juga kita bisa beri catatan untuk pasien itu mencatat asupan cairan dan pengeluaran cairan yang dilakukan dalam setiap saat. Kita beri catatan biar dia mencatat minumnya berapa, makannya berapa, kemudian pengeluaran dari BAK, BAB atau yang lainnya. Kemudian kolaborasikan pemberian obat diuretik. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan mengenai kasus sindroma nefrotik. Semoga bermanfaat. Ada pepatah mengatakan bahwa saat kamu terbiasa menolong orang, maka akan begitu banyak orang bersedia untuk menolongmu setiap saat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.